Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Lutfiansyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 212111206. Baik, kali ini kita telah memasuki materi ketiga dengan judul pendekatan kajian fikih syasah dan perkembangan kajian fikih syasah. Baik, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan kajian fikih syasah. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan normatif, yaitu pemahaman terhadap kajian politik dan tidak terlepas dari fikih, atau yang bisa disebut studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Tetapi untuk memahaminya, manusia tidak bisa lepas untuk menggunakan akal pikirannya. Al-Quran memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Bentuk ayat Al-Quran yang mendorong manusia supaya berpikir dan pergunakan akalnya dalam memahami segala ajaran atau wahyu yang diturunkannya. Kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran juga menggambarkan perbuatan berpikir, bukan hanya aqala, tetapi juga nazara yang berarti melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan merenungkan. Tadabara yang berarti merenungkan, tafakara yang berarti berpikir, faqiha yang berarti mengerti atau faham, tazakara yang berarti mengingat, memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari, dan fahima yang berarti memahami. Selanjutnya adalah pendekatan sosiohistoris, atau dua pendekatan yang saling terikat, yaitu sosiologis dan cara pandang. Sosiohistoris atau sosiologis sejarah adalah cabang yang mempelajari bagaimana masyarakat berkembang sepanjang sejarah. Cabang ilmu ini melihat bagaimana struktur sosial yang umumnya dianggap alamiah justru terbantu oleh proses sosial yang rumit. Struktur sosial tersebut membentuk lembaga dan organisasi dan mempengaruhi keamanan sehingga muncul berbagai fenomena mulai dari bias gender, kesenjangan pendapatan sampai perang. Sosiohistoris lebih mempelajari bagaimana negara berkembang sejak abad pertengahan dan menganalisis hubungan antar negara, kelas ekonomi, dan sistem politik. Selanjutnya adalah pendekatan filosofis, melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Lanjut ke perkembangan kajian fikih Islam. Yang pertama adalah periode klasik. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah 661-750 Masehi dan Bani Abbas 710-1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih syasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat.
Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Abbas, berulah kajian fikih Syiah ini mulai dikembangkan. Namun demikian kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya Kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siyasah yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi himayah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Yang selanjutnya adalah periode modern. Periode modern ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam, sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.